Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Tetap sehat nggih, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Nah, kita mulai untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini ya, untuk hari ini kita akan membahas untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu untuk menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua untuk keterampilan adalah melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu atau KD yang pertama yang lalu kita mempelajari tentang pembukuan berpasangan dan pembukuan tunggal atau double entry dan single entry. Sedangkan pada pertemuan hari ini yang kita gunakan nanti adalah untuk pembukuan berpasangan atau double entry. Untuk materi ini ya, persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan ya, sudah Anda pelajari semua di kelas 10. Hanya saja untuk kelas 10 yang kemarin ya, tahun ajaran yang kemarin, yang Anda pelajari adalah untuk akuntansi keuangan perusahaan jasa ya. Sedangkan pada kelas 11 sekarang yang Anda pelajari adalah akuntansi keuangan untuk pemerintah daerah ya. Jadi Anda harus mengingat kembali apa yang telah kalian peroleh ya, yang telah kalian peroleh di kelas 10 untuk persamaan akuntansi. Masih ingat nggih persamaan akuntansi ya? Kalau kita lihat harta sama dengan utang dan modal. Kemudian konsep atau mekanisme debit kredit ya, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan. Ini nanti akan kita pelajari lagi. Nanti kalian bisa membedakan ya antara perusahaan jasa dengan keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ya, baik pemerintah daerah, nanti daerah itu bisa desa juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Untuk yang pertama tentang pengertian. Kita mengingat kembali pada kelas 10 yang lalu ya, tahun ajaran lalu Anda atau kalian sudah mempelajari akuntansi. Kalian ingat atau kita ingat kembali. Di sini untuk akuntansi adalah suatu sistem ya. Sistem itu apa toh? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil. Kemudian yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan ya, menjadi output atau keluaran. Input dalam sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Masih ingat untuk bukti transaksi itu terdiri dari apa saja? Misalnya ada bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti memorial ya. Kemudian formulir itu bisa dari formulir adanya penjualan secara kredit, jadi faktur penjualan dan faktur pembelian ya, antara lain itu. Sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Masih ingat laporan keuangan untuk perusahaan jasa terdiri dari apa saja? Ya, ada laporan laba rugi, kemudian neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi kalian masih ingat semua nggih? Di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat.
Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Masih ingat untuk jurnal, kemudian buku besar, dan buku pembantu. Buku pembantu itu maksudnya adalah buku besar pembantu. Yang sudah Anda pelajari untuk buku besar pembantu ada apa saja untuk perusahaan jasa? Antara lain ada apa? Ya, betul. Untuk buku pembantu utang dan pembantu piutang ya. Jadi antara lain itu. Kemudian nanti juga ada buku pembantu persediaan ya yang lebih luas. Kita lanjut. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Kalau tahapan itu nanti berarti harus urut atau tidak? Harus urut, betul ya. Jadi untuk tahapan itu harus urut. Jadi per tahap ya. Tahapannya bagaimana untuk siklus akuntansi itu? Mari kita lihat untuk siklus akuntansi keuangan sektor publik atau untuk akuntansi keuangan pemerintah atau pemerintah daerah ya. Di sini kita bagi menjadi 3, ada dokumen, kemudian catatan dan laporan. Untuk gambar ini tidak sembarang gambar ya. Jadi gambar ini ada maksudnya. Jadi tidak boleh dibuat bulat atau persegi atau. Jadi ini sudah ada ketentuan yang harus diikuti ya. Untuk gambar semacam ini, bentuk seperti ini adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah dokumen. Kemudian bentuk seperti jajaran genjang seperti ini adalah untuk input atau output ya. Kemudian untuk yang persegi seperti ini adalah untuk pernyataan ya. Jadi ada assessment, statement ya. Jadi ini merupakan pernyataan. Jadi tidak sembarang kita membuat gambar atau simbolnya ya. Ini simbol dalam flowchart atau bagan alir. Kita lihat yang pertama di sini ada dokumen. Jadi suatu siklus akuntansi akan dimulai dari adanya dokumen. Dokumennya dokumen apa namanya? Dokumen transaksi. Dokumen transaksi itu terdiri dari apa saja? Di sini ada bukti penerimaan kas, ada bukti pengeluaran kas, ada bukti memorial. Jadi ada 3 dokumen transaksi. Kemudian setelah ada dokumen transaksi, dokumen itu mau diapakan? Ya. Dokumen nanti akan dilakukan pencatatan. Pencatatannya yang pertama adalah dalam bentuk buku jurnal. Ya. Jadi di sini pencatatan dalam bentuk buku jurnal. Buku jurnal ya, itu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan buku jurnal umum. Ya. Karena ini perusahaan atau dari akuntansi keuangan publik, maka kan tidak ada penjualan pembelian ya. Kemudian dari buku jurnal atau dokumen setelah kita analisa, kemudian kita pilah-pilah, kita masukkan ke dalam buku jurnal. Jadi di sini ada pencatatan dan penggolongan. Jadi untuk buku jurnal itu kegiatannya di sini adalah mencatat dan menggolongkan. Misalkan dokumen transaksinya berupa pembelian ATK secara tunai. Maka kan kita akan melakukan analisa pembelian ATK secara tunai. Kalau secara tunai berarti kita nanti kan bayar kas ya. Kemudian yang kita beli apa? ATK. Maka nanti kan ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kemudian kalau kita membeli ATK berarti ATK-nya bertambah. ATK masuk apa? Dalam tata akuntansinya masuk ke dalam harta, okay. Harta bertambah di debit apa di kredit? Di debit, okay.
Jadi ada harta bertambah, ATK-nya bertambah. Kemudian kalau kita membayar ya, membeli kan membayar secara tunai, berarti yang berkurang adalah kas. Kas masuk pada kelompok harta, kas berkurang atau harta berkurang di kredit. Maka nanti jurnalnya, di dalam buku jurnal itu ada persediaan atau perlengkapan atau ATK di debit, kemudian kreditnya adalah kas, sejumlah uang yang dikeluarkan. Nah, setelah kita membuat jurnal, memasukkan transaksi tadi ke dalam buku jurnal, tapi Anda harus ingat ya, untuk membukukan ke buku jurnal dari dokumen transaksi itu harus secara kronologis. Maksudnya kronologis itu apa? Iya, betul. Jadi secara kronologis adalah sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, urutan transaksi. Jadi tidak boleh dari tanggal 1, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 2, tidak boleh, harus secara urut ya. Jadi secara kronologis. Selanjutnya, setelah kita melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal, langkah berikutnya adalah kita melakukan peringkasan ke dalam buku besar. Buku besar, proses dari buku jurnal ke buku besar namanya apa? Ya, masih ingat ya, namanya posting. Jadi dari buku jurnal ke buku besar itu namanya posting. Di sini ada buku besar pembantu. Jadi ada buku besar, ada buku pembantu. Buku besar ini adalah maksudnya buku besar umum, sedangkan buku pembantu adalah buku pembantu untuk ada piutang, ada utang, mungkin juga ada persediaan ya. Jadi fungsi buku pembantu itu adalah sebagai alat kontrol ya, untuk mencocokkan jumlah di akun buku besarnya sesuai atau tidak, sama atau tidak. Misalkan aja buku besar pembantu, di buku besar itu ada saldo untuk piutang jumlahnya 1 juta. Nah di buku pembantu itu nanti kan harusnya juga 1 juta. Tetapi kita harus tahu buku pembantu piutang kita kepada siapa saja. Ya, harus misalkan ada 2 orang yang berpiutang ya kepada A dan B. Kalau dijumlahkan harus sama dengan yang ada di saldo buku besar tadi, ya. Selanjutnya, dari buku besar, baik buku besar umum maupun buku besar pembantu, kita akan menyusun laporan keuangan, melakukan laporan keuangan. Ya. Nanti laporan keuangannya kan ada laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan arus kas, laporan catatan atas, laporan keuangan, kemudian laporan kinerja keuangan, dan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Sebelum kita menyusun laporan keuangan, di sini ada daftar saldo, kemudian kertas kerja, kemudian ada penyesuaian. Nah, kita tadi ya meringkas dari buku jurnal itu, kita ringkas ke buku besar. Buku besar ini kan merupakan kumpulan rekening atau ringkasan dan rincian ya dari macam-macam transaksi tadi. Nah, dari berbagai buku besar yang ada tadi ya, pada akhir periode atau pada akhir bulan kita akan menghitung besarnya saldo. Saldo itu diperoleh dari selisih jumlah debit dengan jumlah kredit. Selisihnya itu namanya saldo. Dari masing-masing buku besar yang ada di sini, kemudian kita akan menyusun daftar saldo. Kita akan menyusun daftar saldo. Nah, daftar saldo yang kita susun tadi akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja, atau kita sering mengatakan atau menyebutnya sebagai neraca lajur atau worksheet. Jadi di kertas kerja ini data keuangan sumber yang pertama adalah dari neraca saldo, dari daftar saldo masing-masing akun. Kemudian dari daftar saldo tersebut akan ada penyesuaian.
Mengapa ada penyesuaian dan apa yang disesuaikan? Penyesuaian yang disesuaikan di sini adalah untuk misalkan aja untuk penyusutan, kemudian adanya piutang, kalau kemudian ada juga tentang persediaan perlengkapan atau ATK. Itu perlu disesuaikan. Mengapa perlu disesuaikan? Karena kondisi pada akhir periode itu setelah dicek kok ternyata ada perbedaan atau bukti fisik itu di catatan, setelah kita ngecek sebenarnya secara fisik dengan catatan yang ada di catatan akuntansi kok berbeda, maka dilakukan penyesuaian. Kemudian dari daftar saldo diperhitungkan dengan penyesuaian, kita nanti akan ada neraca saldo setelah disesuaikan. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan tersebut, kemudian kita akan menyusun laporan keuangan. Jadi kalau di worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur kan setelah neraca saldo disesuaikan, kemudian ada kolom laba rugi, itu nanti yang masuk di laporan laba rugi kalau untuk perusahaan jasa. Kemudian untuk neraca yang ada di neraca, jadi sumbernya sudah berbeda. Jadi dari kegiatan ini tadi, dari buku jurnal sampai dengan laporan keuangan yang kita kerjakan itu nanti adalah berdasarkan dari kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Jadi untuk pencatatannya harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi ada standar tersendiri. Jadi agak berbeda dengan yang diberlakukan oleh perusahaan. Karena apa? Kalau perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur kan orientasinya pada apa? Memperoleh laba, memperoleh keuntungan. Sedangkan kalau sektor publik pemerintah kan tidak memperoleh laba, jadi hanya memberikan jasa. Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas, silahkan Anda pahami dulu dari siklus akuntansi ini, meskipun ini hanya mengulang dari apa yang telah kalian terima di kelas 10. Kalau belum paham sekarang Anda pelajari, Anda lihat, Anda amati, kemudian dipahami. Kalau nanti sekiranya ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa bertanya atau bisa melakukan komentar. Kalau di e-learning itu silahkan nanti Anda menuliskan komentar di situ. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Bila ada salah, saya minta maaf dan terima kasih.